Oke, hari ini kita akan update tentang Jakaba ya. Dan kita akan bicarakan satu masalah yang bisa muncul ketika kita membuat atau memancing jamur Jakaba dengan sedikit mungkin kurang tepat ya. Nih, masalahnya di sini. Ini saya membuat jamur Jakaba itu di tempat-tempat yang lebar mulutnya karena saya sudah kehabisan toples seperti ini. Jadi saya cuma pakai ini baskom saja. Habis mencuci beras saya kumpulin di baskom, lalu karena saya kehabisan kain juga untuk menutup dengan rapat, diikat seperti itu yang benar, akhirnya saya cuma tumpangkan saja kertas koran di atasnya gitu, karena ditutup itu tujuannya adalah untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk, tapi pada saat yang sama harus tetap bisa memungkinkan terjadinya sirkulasi oksigen sehingga jamur bisa tumbuh. Nah, ketika tutup kurang rapat, tidak menggunakan kain yang ditutup rapat lalu diikat di pinggirnya, adalah ini masalahnya. Mungkin bisa terlihat ya. Tuh jentik-jentik nyamuk banyak sekali di sini. Nah, tuh jentik-jentik nyamuknya banyak. Jadinya banyak sekali gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang selain membicarakan masalah yang bisa diatasi dengan sangat mudah, yaitu dengan cara ambil kain yang tipis, kemudian ikat sekelilingnya. Sesudah dipasangkan kain, ikat sekelilingnya supaya tidak ada celah atau lubang untuk nyamuk atau lalat masuk dan bertelur di sini. Karena kalau nanti lalat yang bertelur di sini, yang muncul tidak hanya jentik-jentik tapi juga belatung gitu. Belatung kecil-kecil, dan itu kan membuat jijik kita ya. Biasanya orang jadi malas kalau sudah banyak wanita merasa malas gitu kalau udah urusan dengan yang ada belatungnya. Jadi usahakan tertutup dengan kain dan dirapatkan pinggirnya. Jangan mager kayak saya pakai kertas koran, jadinya jentik-jentiknya banyak. Jadi ini nanti akan saya pakai airnya untuk nyiram tanaman saja supaya jentik-jentiknya mati. Nah, sekarang satu lagi yang akan saya sampaikan di update ini adalah bahwa Jakaba ini begitu dia sudah tumbuh seperti ini besar sekali, tebal, ini masih muda, ini masih hidup ya, itu tandanya adalah dengan batang yang berwarna putih dan lebar-lebar panjang-panjang seperti ini. Dia tidak menghitam, dia warnanya putih coklatan seperti ini. Oke. Jadi dia menjulur ke bawah gitu, tumbuhnya di bawah air, mengambang. Ini jamur Jakaba yang masih sehat, masih masa hidupnya masih baru saja ya, belum akan mati. Nah, tetapi lama-kelamaan nanti jamur Jakaba ini akan kehabisan makanan. Jadi air lerinya yang digunakan untuk dia tumbuh ini lama-kelamaan akan menjadi bening. Dan ketika dia menjadi bening, makanan di situ sudah habis. Itu tandanya. Jadi kalau dia sudah berubah menjadi airnya bening, maka makanan sudah habis, dan kemungkinan tidak lama kemudian Jakaba akan mati. Jadi Jakaba tidak bisa dibiarkan terus-menerus di air yang sama. Air itu harus ditambahkan dengan air leri baru yang kental, sama seperti ketika kita pertama kali membuat Jakaba. Jadi, nah ini nanti mau saya buang airnya, bukan saya buang, saya akan gunakan untuk menyiram tanaman, lalu ini akan saya ganti dengan air leri baru. Nah, Jakaba yang sudah hampir mati itu airnya nanti seperti ini bentuknya. Nih, dia berwarna coklat keemasan tuh. Ada jentik-jentiknya juga kan. Ini kemarin berasal dari ini, dari tempat saya menyimpan Jakaba yang paling besar ini. Nih, tuh airnya sudah tuh banyak nyamuknya ya. Tuh. Dan airnya udah bening kan. Nah, ketika air bening ini, lihat Jakabanya, dia menjadi coklat dan cenderung kering. Sementara yang ini kemarin sudah saya tambahkan sedikit dengan air leri baru. Sesudah saya ambil semua airnya yang bening ini, nih saya ambil airnya yang bening, saya taruh di sini dengan semua jentik-jentiknya, lalu saya tutup biar kalaupun dia sudah berubah jadi nyamuk dia nggak bisa keluar. Nanti saya akan gunakan untuk nyiram. Nah, sesudah itu ini saya tambahkan air leri baru. Maka bisa dilihat di sini air lerinya yang di bawah terlihat kental lagi, putih lagi dengan air leri baru. Jamur Jakaba akan bisa terus tumbuh kalau dia terus mendapatkan makanannya. Kalau enggak, dia nanti kan lama-lama akan mengering, mengurus seperti ini dan mati.
Jadi sebelum sampai di tahap itu sebaiknya jamur jakaba terus ditambahkan air leri baru. Ini juga sebenarnya air lerinya masih baru, ini masih kental kan, masih butek gitu ya, belum berubah jadi bening. Tambahkan air leri baru tiap hari. Nah, airnya sendiri yang sudah bening diambil, digunakan untuk menyiram, karena itulah tujuan kita membuat jakaba itu sendiri, yaitu untuk menyiapkan pupuk bagi tanaman kita. Jadi gunakan saja airnya untuk menyiram setiap hari 1:10 atau 1:5 kalau mau banyak, atau kalau stok kita dikit ya mungkin 1:20 bisa. 1 gelas air jakaba dicampur dengan 10 air biasa. Oke, itu bisa seperti itu. Nah, ini nanti karena sudah jelek, bukan jelek ya, sudah tua ya. Ini akan saya blender dengan airnya yang sudah bening ini. Airnya sudah bening ini nanti akan saya gunakan untuk menyiram. Nah, supaya jamur jakaba terus tumbuh nih, contohnya yang masih terus tumbuh adalah seperti ini. Nih, dia masih putih-putih. Tuh. Masih putih-putih. Sporanya akan selalu ada. Jadi walaupun misalnya nanti sudah banyak jamurnya yang kecoklatan, sudah mengering, tambahkan saja air leri baru. Nanti akan tumbuh lagi jamur-jamur yang baru gini, batang-batang yang masih segar gini. Oke, saya suka sekali sekarang dengan bentuk jakaba. Menurut saya cantik sekali. Ini jakaba saya yang lain. Ini juga kemarin barusan saya tambahkan air lerinya, karena ini kemarin sudah sempat terlambat, sudah hampir mati, tapi kemudian tumbuh lagi nih. Begitu ditambahkan air leri baru, cabang-cabang yang baru muncul semua. Menyenangkan sekali ya, lucu gitu menurut saya. Nah, ini adalah ini yang merah-merah ini kecil-kecil, itu bibitnya, sporanya. Nanti dari sini dia akan banyak tumbuh ke bawah, menyebar ke bawah gitu. Setiap hari Anda bisa ambil barang 1 sendok jakaba dan 1 gelas airnya, di blender lalu dicampur dengan air untuk menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Dan dia insya Allah akan memberikan nutrisi yang diperlukan tanaman, memberi daya tahan yang lebih baik pada tanaman. Daya tahan akan stres, akan serangan hama, dan memberikan nutrisi yang memadai, karena di dalam air leri sendiri itu banyak mengandung vitamin B. Oke. Ini jakaba saya nih, sampai tumbuh sampai bawah. Lucu ya. Nanti jadi air leri itu jangan sekali-kali kita buang, manfaatnya besar sekali. Kalau mau dibuang langsung aja buang ke kebun gitu untuk menyiram tanaman. Tapi selain langsung dibuang, yang mana vitamin B-nya juga banyak, bisa diolah, ditingkatkan lebih lanjut khasiatnya tadi dengan cara seperti ini, dengan cara kita membuat jakaba seperti ini. Jadi demikian update-nya. Ini POC jakaba yang sudah siap pakai, sudah siap digunakan untuk menyiram tanaman. Udah bening ya airnya ya. Oke, demikian update kita. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk mencantumkan di komen ya, silahkan, nanti saya akan sempatkan untuk menjawab. Terima kasih.